Assalamualaikum semua, ikuti saya memasak ikan asap pedas. Dan kita itu menyebutnya iwak pe ya teman-teman. Iwak pe itu adalah ikan pari yang sudah diasap. Ini mau saya potong-potong dahulu menjadi yang lebih kecil. Karena sebelumnya itu potongannya gede-gede ya, biar nanti kalau diolah, bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam. Seperti biasanya saya ditemani oleh adik Adlan, ya dia barusan di belakang saya ya, menjenguk ke kamera seperti itu. Ini masih lanjut memotong-motongnya ya, dan ini tuh waktunya sudah lumayan agak siang ya teman-teman, jadi saya harus buru-buru ini memasaknya. Ini sepulang dari mengantarkan di Adlan sekolah ya, jadi mulai memasaknya memang sengaja siang. Dia itu minta ditunggu sekolahnya sampai selesai ya. Jadi setelah pulang sekolah itu saya baru memikirkan masakan yang ada di rumah, jadi seperti itu ya. Ini tahu bentetnya saya potong-potong ya, ini saya membeli di Obrokan, per kotaknya nggak tahu ya harga berapa, palingan juga Rp1.000. Saya terbiasa nggak menanyakan harga-harga, jadi kalau membeli atau belanja itu setelah semuanya ditotal itu lalu saya bayar seperti itu. Kemudian ini bumbu-bumbunya juga sudah siap semuanya ya, dari bawang putih, bawang daun saya memakainya ya kali ini. Kemudian ada lengkuas, ada kunyit, kemiri, kemudian cabai merah besar ya seperti itu. Lalu ini saya tambahkan daun jeruk purut dan daun salam ya untuk membumbuinya, dan semuanya sudah siap. Sekarang waktunya untuk mematangkan. Jadi ini mau saya siapkan wajan dulu untuk menggoreng bumbu-bumbu yang tadi itu. Wajannya sehabis saya cuci, jadi ada sedikit sisa-sisa airnya. Lalu untuk menambahkan minyaknya itu menunggu airnya sampai hilang sama sekali ya, biar nggak ada cipratan-cipratan setelah panas. Kemudian minyaknya setelah panas saya masukkan bumbu-bumbu yang tadi, yaitu ada bawang putih, bawang daun, kemiri, kunyit, sekalian saya masukkan cabai merah besar ya setelah saya potong-potong. Lalu setelah matang kemudian saya wadahkan ke cowek untuk dihaluskan, diulek-ulek saja ya. Jadi ini tuh nggak pakai blender ya, karena kalau sudah matang bumbunya itu akan mudah dihaluskan, digerus ya, nggak mudah capek ya nantinya. Lalu ini wajannya saya gunakan untuk menggoreng cabai rawit. Ini cabenya itu sengaja saya pisahkan dengan bumbu-bumbu yang lain karena ini nanti akan saya susulkan setelah menyisihkan buat bocil-bocilku nanti ya, karena mereka itu kan masih belum bisa makan makanan yang pedas. Masih pakai wajan yang sama, ini mau saya gunakan langsung untuk mematangkan dulu. Pertama yang saya masukkan adalah tahu bentet, kemudian saya susulkan apa itu tadi namanya, poka ya, biar nanti itu sedikit bau-bau minyak. Setelah bau-bau minyak dan empuk nanti akan saya masukkan atau saya susulkan ikan pe atau iwak pe-nya. Sambil dikongsreng-kongsreng sebentar, kemudian saya sambil untuk menghaluskan bumbu yang telah saya goreng dan saya wadahkan ke cowek ya. Ini mau saya haluskan dengan sepenuh hati ya teman-teman, biar cepat halus seperti itu ya. Masih sambil menyambi, kemudian ini saya lanjutkan memasukkan iwak pe ke dalam tahu dan poka yang tadi ya, biar campur semua bahan dimasukkan. Kemudian saya tambahkan dengan sedikit air supaya nanti itu enggak gosong, enggak lengket ke wajan. Dan daun jeruk purut dan salamnya saya masukkan sekalian ya, jadi semua bahannya itu sudah masuk kecuali bumbu-bumbu dan santan ya. Kemudian berlanjut menghaluskan bumbu yang ada di cowek tadi itu kelupaan teman-teman, belum saya kasih garam, padahal saat urusan gerus menggerus, hulek menghulek, kalau nggak dikasih garam biasanya licin ya. Mungkin karena tergesa-gesanya saya jadi sampai kelupaan ya, jadi ini garamnya saya susulkan barusan ya teman-teman. Setelah semuanya halus, lalu bisa dimasukkan ke semua bahan yang telah berada di wajan tadi teman-teman ya, biar nanti itu menyatu bersama bumbu, dikodok sebentar sebelum santannya dimasukkan. Saya masukkan semua bumbu-bumbunya, tak ketinggalan yang nempel diulekan saya bersihkan, pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan. Lalu saya aduk-aduk supaya mencampur menyatu ke semua bahan-bahan dan meresap sampai ke dalam-dalamnya. Kalau dirasa sudah cukup meresap, kemudian bisa ditambahkan dengan santan ya. Ini santannya pakai dari kelapa asli ya, bukan yang instan maksudnya. Tadi saat memeras nggak saya videokan, dan ini sisa bumbu yang ada di cowek saya koreti dulu pakai santan ya, biar nggak jadi mubazir nantinya. Setelah semua bumbunya itu bersih, kemudian saya masukkan sebagian besar santannya ya. Ini jadinya banyak sekali ya, satu wajan hampir penuh ya teman-teman. Jadi ini tuh kalau dipakai di keluarga saya itu mungkin sampai 2 hari ya, karena saking banyaknya, jadi menghemat 1 hari uang belanja ya teman-teman. Dan karena tadi itu
belum saya kasih gula, jadi sekarang saya tambahkan gula secukupnya saja ya teman-teman. Lalu saya aduk-aduk lagi supaya merata, dan ini itu harus menunggu sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih nanti bisa diangkat. Lalu ini sebelum mendidih saya icip dulu ya, apakah masih ada yang kurang ataukah sudah pas. Setelah diicipi ternyata rasanya ada yang kurang, jadi saya tambahkan garam dan gula ya biar tambah sedap. Lalu diaduk-aduk kembali sambil menunggu hingga mendidih. Terima kasih buat teman-temanku semuanya dan bunda-bunda yang telah mengikuti saya dari awal hingga akhir. Apabila ada salah kata dan pengucapannya yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.